Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat tidur. Hidup ini tidak boleh putus pengharapan. Jika salah, maka perbaikilah. Jika gagal, maka coba lagi. Namun, jika putus harapan, pastilah cepat menyerah, angkat tangan, dan hanya menyesali diri saja tanpa terjadi perubahan sedikit pun. Namun demikian, seringkali muncul pertanyaan, apalagi yang harus diharapkan dengan keadaan seperti ini? Dengan rasa frustasi berkata, saya sudah capek, tapi tidak ada yang terjadi. Untuk apa lagi berharap? Persoalannya bukan tentang untuk apa lagi berharap, tetapi kepada siapa kita menaruh pengharapan itu. Kita akan belajar dari firman Tuhan tentang pentingnya kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dengan pengertian surgawi untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur dari ayat ini mengutarakan bagaimana ada dialog di dalam dirinya sendiri, karena begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi. Jadi dia dengan dirinya sendiri berdialog tentang persoalan yang ada dan mendorong dirinya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk berharaplah kepada Allah. Berharap kepada manusia atau berharap pada waktu yang baik seringkali mengecewakan. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan bukanlah suatu angan-angan belaka, bukan sekadar mimpi, tetapi memberikan kepastian dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita juga diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam pengharapan. Bersyukur dalam pengharapan menekankan untuk tidak berdiam diri. Mereka yang bersyukur adalah mereka yang aktif terus bergerak. Mereka yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang harus terus berusaha aktif untuk suatu perubahan di dalam Tuhan. Harapan atau hope adalah lompatan untuk terus bergerak menggapai kerinduan dengan kekuatan dari Tuhan. Tetaplah berharap, aktiflah dalam kehidupan kita. Dari renungan ayat firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita untuk keluar dari hati yang tertekan. Jangan berlama-lama mengalami tekanan di dalam hati kita. Tanpa pengharapan, maka jiwamu akan tertekan. Artinya, pengharapan memberikan kelegaan jiwa. Pengharapan membentuk keteguhan hati di tengah ketidakpastian. Pengharapan
menyingkirkan sikap mengabaikan. Pengharapan justru membentuk seseorang untuk bersikap berani menghadapi kegelisahan, cemas, takut, dan keraguan. Hadapi di dalam Tuhan. Singkirkan tekanan yang menekan jiwa Anda. Dari renungan ini juga, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya berdoa agar saudara-saudari saat ini membangun pengharapan kepada Tuhan. Maka jiwa yang tertekan, cemas dan takut, serta keraguan menyingkir dari kehidupan Anda, digantikan dengan keteguhan hati dan hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak-Mu agar tetap berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Bentuklah umat-Mu dengan keteguhan hati bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Puji Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu lagi besok malam. Tuhan Yesus memberkati.